Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi kita akan belajar di tema 5. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mengisi formulir, mengenal berbagai macam bentuk formulir, pengertian formulir itu apa, tujuan kita mempelajari formulir itu apa, fungsi formulir secara khususnya nanti untuk apa, kemudian bagaimana bentuk-bentuk formulir apa saja sih yang ada di dalam isian formulir itu. Nah, pada pembahasan kali ini nanti kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya, saya tunjukkan dulu dan ajarnya. Nah, berikut ini nanti yang akan kita bahas. Dulu. Dan kita akan belajar tentang formulir ini. Pasti kalian semuanya sudah pernah melihat formulir atau mungkin pernah mengisi pada waktu kalian mendaftar sesuatu, misalnya mendaftar ke sekolah, mengikuti pendaftaran lomba, pasti kalian sudah pernah mengisi formulir. Lalu formulir sendiri itu apa sih? Formulir itu berasal dari bahasa Belanda, yakni formulir, yang artinya sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan formal yang harus kita isi. Kalau teks formulir itu merupakan apa? Namanya teks, pasti sebuah lembaran berupa kartu atau kertas yang ukurannya tertentu, berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga berbagai yang lengkap. Nah, ada satu pengertian lagi yang tidak yang harus kita ketahui, yaitu dari KBBI, Kamus Bahasa Indonesia ya. Formulir itu sendiri merupakan isian atau surat yang telah diisi dan harus diserahkan pada bagian pendaftaran. Nah, dapat dikatakan bahwa jika teks formulir adalah sebuah kertas yang mempunyai ruang terhormat yang harus diisi oleh penggunanya. Jadi sama pengertiannya ketika kita melakukan pendaftaran sesuatu, maka kita harus mengisi formulir. Tujuannya itu apa sih? Tujuan dari adanya teks formulir yaitu untuk memberikan informasi tertentu, pastinya di sini untuk memberikan informasi, kemudian untuk mengumpulkan data, kemudian untuk mengemukakan suatu informasi penting kepada seseorang. Kemudian setelah kita isi, kita kumpulkan, itu nantinya dapat menjadi bukti fisik. Dan selanjutnya bisa sebagai misalnya untuk formulir pendaftaran kerja, kita bisa gunakan untuk panduan pada saat bekerja. Dan karena adanya teks tertulis itu bisa menjadi rekam data transaksi. Nah, di sini juga formulir bisa untuk mengurangi kekeliruan suatu pesan dibandingkan disampaikan secara langsung karena ada bukti tertulisnya. Yang terakhir, formulir juga bisa kita gunakan untuk alat komunikasi antara individu dan juga organisasi. Nah, selanjutnya di sini adalah isi. Apa saja sih isi di dalam teks formulir itu? Isi di dalam teks formulir yang pertama menyajikan sebuah informasi. Yang selanjutnya formulir di sini berupa adanya kumpulan data-data. Mengumpulkan data-data siswa sekolah misalnya, data-data guru, atau mungkin data-data orang tua. Nah, melalui isian rekapan formulir ini kita bisa mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, dari formulir ini kita bisa mengemukakan suatu informasi yang sama kepada beberapa pihak. Karena ada acuan, panduan yang digunakannya sama, ada rekam tertulisnya, sehingga baik nanti disampaikan si A, si B, si C, informasi yang tersampaikan akan tetap sama. Kemudian yang selanjutnya dapat menjadi bukti fisik. Nah, di sini masih sama, fungsi formulir juga bisa menjadi dasar suatu panduan untuk bekerja, misalnya di dalam dunia kerja. Kemudian formulir juga bisa merekam suatu data transaksi, kemudian menjadi media komunikasi antar individu, bagian atau orang. Jadi banyak sekali ya fungsi dari formulir ini.
Kemudian bagaimana sih struktur formulir itu? Struktur formulir yang biasa kalian jumpai, mungkin yang sudah kalian pernah isi, ada apa saja di dalam formulir itu? Nah, di sini kalau strukturnya yang betul itu yang pertama itu ada kepala atau inti berisi mengenai nama lembaga, pastinya alamat dan juga nomor telepon. Misalnya di sini formulir tentang penyaluran zakat dan infak. Di sini ada kepalanya, nama lembaganya, lembaganya bernama Lazis. Kebetulan di sini tidak ada nomor teleponnya ya, tidak disertakan nomor telepon. Tapi biasanya di sini juga disertakan nomor telepon. Misalnya kalian mengisi formulir pendaftaran, lomba tari, formulir kursus misalnya bimbel atau mungkin kalian mau kursus komputer, bisa ada formulir disertakan nomor telepon. Kemudian yang poin kedua, strukturnya itu ada instruksi, berisi informasi mengenai tata cara pengisian formulir. Nah, tulislah dengan jelas isian di bawah ini. Instruksinya singkat-singkat aja, biasanya tidak dijelaskan secara terperinci. Nah, di sini kalau ini ada kesediaan jadi donatur tetap, bla 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 di bawahnya berupa isian-isian ya. Nah, kemudian selanjutnya struktur yang ketiga itu berupa isi atau badan bodinya. Berisi mengenai data lengkap yang harus diisi secara lengkap seperti nama, alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, riwayat pendidikan, dan masih banyak lainnya ya, tergantung formulir apa yang akan kita isi. Kemudian selanjutnya dalam formulir itu pasti ada penutup. Jadi 4 poin ini saja yang harus kita ketahui. Apa tadi yang pertama? Yang pertama, ada kepala, kemudian instruksi pengisian, kemudian bagian isi atau badan, yang terakhir adalah penutup. Penutup biasanya tidak sama seperti penutup syarat. Pada formulir ini hanya berisi tempat dan tanggal pengisian formulir. Nah, ini biasanya disertai dengan nama lengkap dan juga tanda tangan pengisi formulir, dan juga kadang-kadang ada juga yang disertai dengan nama penerimanya. Nah, ini contoh dari formulir. Kalau ini biasanya formulir pendaftaran nasabah di bank, ada nama, jenis kelamin, alamat, dan tanggal buka tabungan, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini contoh dari formulir pendaftaran ya. Ada data diri anak, kemudian data diri orang tua. Nah, bagian penutupnya ini ada juga yang diisikan catatan anak tersebut diterima atau ditolak. Kemudian ini ada kepala sekolah, tanda tangan, dan juga nama. Sudah paham ya bedanya surat, formulir, jenis formulir ini ya. Ini contoh yang lainnya ya, formulir pendaftaran ini hanya sebagai contoh saja. Nama sisanya yang saya berikan tadi, gambar di internet. Kemudian ini, kalau ini formulir yang lain yang formal, itu pendataan ulang pegawai negeri. Biasanya nanti Bapak Ibu guru kalian yang mengisi ini, ada yang disertai foto di sini juga ya. Nah, oke, terima kasih. Itu sedikit tadi yang bisa dijelaskan tentang formulir. Semoga dapat menambah pemahaman kita semuanya menjadi lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.